Pemirsa, warga Kalideres, Jakarta digegerkan dengan penemuan sebuah mortir aktif di halaman rumah. Usia menerima laporan, tim gegana langsung mengevakuasi mortir tersebut. Mortir ini ditemukan warga di halaman rumahnya dalam tumpukan sampah di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta. Warga kemudian melaporkan temuannya ke RT setempat dan ke polisi. Tim gegana langsung mendatangi lokasi penemuan mortir, kemudian menyisir sekitar lokasi dan mengevakuasi mortir tersebut untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Sementara itu belum ada keterangan polisi terkait status mortir tersebut. Kebetulan saya yang melihat pertama, terus saya lapor ke ini tetangga saya, terus saya berdua koordinasi langsung telepon RT, menghubungi RT. Ya harapan saya sih ya biar nggak ada lagi mortir-mortir lain di sini gitu, karena berbahaya gitu, takut masih aktif meledak di. Pemirsa, sepasang suami istri di Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi karena menjamret ponsel warga. Tidak hanya itu, pelaku juga melukai korban dengan celurit. Tulakang. Sejumlah polisi dari Polsek Padang Utara meringkus seorang penjamret yang bernama Rizky alias Toleng di daerah Air Tawar, Kota Padang. Tersangka Toleng ditangkap saat bersembunyi di sebuah loket bus travel jurusan Pekanbaru Riau dan diduga hendak melarikan diri. Polisi juga turut menangkap istri pelaku yang bernama Yola yang ikut serta dalam penjamretan. Dalam aksinya, sang istri bertugas membawa sepeda motor sementara suaminya bertugas sebagai eksekutor. Selain menjamret ponsel, pelaku juga membacok tangan korban dengan celurit hingga korban harus menjalani operasi. Ini sepasang suami istri yang melukai korbannya dengan menggunakan celurit. Juga merampas HP di tangan korban. Sebelumnya pelaku juga sebelum melaksanakan aksinya, pelaku juga menganiaya ibu tersangka. Sebelum beraksi, tersangka ternyata sempat menganiaya ibu kandungnya lantaran kesal karena tidak diberi uang. Selain menjamret, pelaku juga kerap memalak hingga sangat meresahkan warga setempat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Diduga tersangkut kasus penggelapan sepeda motor, rumah pedangdut Via Valen di Sidoarjo, Jawa Timur digeruduk warga. Warga meminta pertanggungjawaban keluarga Via Valen terkait dugaan penggelapan motor yang dilakukan sang adik kandung Via Valen. Belasan warga mendatangi rumah artis Via Valen di kawasan Kalitengah, Tanggul Angin, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga hendak meminta pertanggungjawaban kepada adik Via Valen, yaitu Raffi, yang diduga menggelapkan sepeda motor milik seorang warga bernama Adit. Raffi diduga meminjamkan sejumlah uang kepada Adit dengan jaminan sebuah sepeda motor. Namun saat Adit ingin mengembalikan uang dan mengambil motor jaminan, ternyata motor sudah tidak ada. Sementara Raffi juga sulit dihubungi dan tidak berada di kediamannya. Saat dikonfirmasi oleh pihak kepolisian, Raffi dan keluarga ternyata sedang berada di Surabaya. Kali ini Mas Adit ini gadai sepeda motor kepada saudara Raffi. Jadi janji waktu itu diambil 2 bulan dan ketika mau diambil belum sampai 2 bulan, hanya 1 minggu ketika motor itu mau diambil, motor itu sudah tidak ada. Nah, setelah itu Mas Adit datang ke rumahnya saudara Raffi, tapi tidak disambut dengan baik. Yang pertama itu. Yang kedua, Mas Raffi sendiri itu sudah tidak ada di rumah. Sudah kami bisa berkoordinasi, ternyata beliaunya ada di Surabaya, satu keluarga. Menurut informasi sudah perjalanan ke sini, nanti kita adakan mediasi. Kalau memang tidak ada ditemu, silakan rekan-rekan dari Aliansi Area Sidoarjo melaporkan, kami akan tindak lanjuti. Kuasa hukum korban telah mengirimkan somasi ke keluarga Via Valen, namun belum ada tanggapan. Korban mengancam akan melaporkan kasus dugaan penggelapan sepeda motor yang dilakukan adik kandung Via Valen ke polisi jika tidak ada iktikat baik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, 2 rumah warga rusak hingga ambrol terkena banjir Sungai Galeh di Parakan Wetan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Selain merusak 2 rumah, banjir juga mengancam sejumlah rumah lain. Banjir Sungai Galeh menerjang Kampung Kenteng Sari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Minggu sore. Akibatnya, pondasi belakang rumah warga ambrol hingga hanyut terbawa arus banjir.
Sebelum pondasi ambrol, salah satu korban sempat menyelamatkan sebagian barang berharganya yang berada di kamar anaknya. Namun sebagian barang di gudang hilang terbawa banjir. Itu saya nengok ke sebelah timur, tahu-tahu tuh sebelah timurnya rumah saya itu halamannya udah kena banjir. Nah itu baru saya lari kencang ke rumah menyelamatkan barang-barang yang di rumah. Waktu itu warga sini sekitar masih nonton banjir datang, tapi nggak tahu kalau keadaan rumah saya itu sudah tergerus. Diketahui kini para korban mengungsi ke tempat saudaranya karena dikhawatirkan bangunan rumah korban runtuh. Terkait hal tersebut, BPBD Temanggung mengimbau kepada warga yang tinggal di bantaran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat intensitas hujan yang masih tinggi dan berpotensi terjadi banjir. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Dono Hartono, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim rescue Basarnas mengevakuasi 2 orang korban erupsi Gunung Ruang yang mengungsi di perkebunan karena sakit. 2 korban ini langsung dibawa ke rumah sakit ODSK Manado. Dua orang warga desa Bahoy, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro dievakuasi tim SAR dari perkebunan menuju posko bencana karena sakit. Mereka adalah Elizabeth Baweling, 87 tahun, serta Budiman, 42 tahun. Kedua warga ini mengungsi mandiri di perkebunan saat Gunung Ruang erupsi Selasa lalu. Evakuasi melalui proses panjang karena melewati perkebunan, jalanan terjal, serta diangkut dengan mobil SAR. Selanjutnya dievakuasi menuju ke KRI Kakap TNI AL. Kedua warga tersebut langsung dibawa ke rumah sakit OSDK Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 4 hari ditutup, operasional Bandara Internasional Samratulangi kembali dibuka. Dengan ini, Angkasa Pura I menyiapkan 12 penerbangan. Setelah 4 hari ditutup, operasional Bandara Internasional Samratulangi kembali dibuka. Dibukanya operasional Bandara Samratulangi berdasarkan Notice to Airmen atau Warta Darat. Angkasa Pura I menyiapkan 12 penerbangan untuk memulai kembali operasional Bandara Samratulangi. Sebetulnya untuk perencanaan pada hari ini dijadwalkan itu ada 12 pesawat penerbangan dengan total penumpang 1.233. Namun perencanaan ini juga masih menjadi pembahasan antara Airnav Indonesia dengan maskapai penerbangan untuk pengaturannya seperti apa, dan sebenarnya sih ini untuk menjamin keselamatannya penumpang. Sementara itu, calon penumpang diharapkan berkoordinasi dengan maskapai masing-masing. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Lampung Selatan berhasil melepas cincin pada jari balita yang sudah membengkak. Proses pelepasan cincin cukup dramatis karena sang bocah terus menjerit. Dingin ya. Inilah video amatir saat petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Lampung Selatan tengah berupaya melepaskan cincin dari jari manis bocah berusia 1 tahun bernama Raya. Orang tua balita yang merupakan warga desa Bumidaya, Kecamatan Palas, sempat khawatir dan panik karena jari anaknya sudah membengkak. Dengan menggunakan alat gerinda kecil, petugas memotong cincin dengan sangat hati-hati. Proses pelepasan cincin ini cukup dramatis, sebab balita tersebut menangis dan terus bergerak. Sekitar 15 menit kemudian, cincin yang melingkar di jari balita berhasil terpotong. Sang ibu pun gembira karena rasa sakit yang diderita anaknya sudah berakhir. Mengalami kebengkakan, sehingga tidak bisa dikeluarkan cincinnya. Kita pakai alat apa aja tuh, Pak? Alat gerinda kecil. Memang ada khusus untuk pemotongan cincin tersebut. Jadi selama berapa menit kita bisa mengeluarkan? Kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Petugas Damkar Lampung Selatan menghimbau para orang tua untuk tidak memakaikan cincin kepada anak-anak, sebab dapat melukai jari dan membahayakan.
Dari Lampung Selatan Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, waspadalah ketika Anda membawa buah hati ke tempat ramai seperti di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Lengah dari pantauan orang tua, seorang anak hilang dan tersesat. Dan yang menarik lagi, si bocah menarik petugas meminta dicarikan orang tuanya. Ada di pos. Lagi sekali lagi terus. Kejadian hilangnya anak di Pantai Carita, Pandeglang, Banten mungkin itu sudah biasa. Nanti dipanggil mamanya, Bocah yang tersesat biasanya akan menangis dan berdiam diri saat petugas mencari keberadaan orang tua bocah. Namun, berbeda dengan anak yang bernama Anggita. Bocah berusia 5 tahun ini justru menarik-narik petugas untuk mencari keberadaan kedua orang tuanya. Bocah asal Kabupaten Pandeglang, Banten ini menarik lengan petugas untuk mencari kedua orang tuanya. Si kecil bahkan tak segan saat diminta memanggil orang tuanya dengan pengeras suara. Ini si ibunya akhirnya. Ada. Udah dari tadi. Ikutin Ini anaknya cerdas. Dia minta speaker manggil-manggil mamahnya. Akhirnya saya bawa saja. Ini sudah muter-muter jauh. Usaha akhirnya membuahkan hasil. Anggita berhasil bertemu dengan ibunya. Oke, Kang. Hati-hati, Kang, ya. Hati-hati, terima kasih. Ini terlepasnya dari mana, Teh, tadi? Dari jam berapa ini, Teh? Tunggu di sana? Enggak, barusan. Enggak ada 15 menit. Ini anaknya cerdas. Dia minta speaker manggil-manggil mamahnya. Akhirnya saya bawa saja. Ini sudah muter-muter jauh. Menurut petugas Badan Penyelamat Wisata Tirta atau Balawista, kejadian bocah hilang di pantai sering terjadi. Anak-anak hilang saking asiknya bermain dan lepas dari pantauan orang tua. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, kita ke informasi. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ya, pemirsa, putusan itu terkait sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK Jakarta. Dalam putusan tersebut terdapat 3 hakim MK yang menyatakan perbedaan alias dissenting opinion. Berkaitan dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Dalil mengenai siaran pers aku berkaitan dengan siaran pers yang disampaikan oleh Bawaslu. Dalam perspektif ini atau konteks ini, dalil mengenai siaran pers aku bukan merupakan proses yang harus dipermasalahkan lagi, karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bawaslu dan sebagian besar telah ditindaklanjuti. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh pemohon, belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam mengungkap perselisihan hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Mahkamah aku adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ya, pemirsa, usai Mahkamah Konstitusi menolak gugatan paslon 01 dan 03 pada sidang sengketa Pilpres 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukungnya. Prabowo juga menyatakan kini fokus membangun masa depan bangsa. Kita bersyukur proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai dan kita sekarang sudah melakukan persiapan ada masa depan. Saya terima kasih semua. Terima kasih dukungannya. Terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah menjalankan tugas. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada semua. Pemirsa, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, kediaman Prabowo Presiden terpilih 2024-2029 di Kertanegara keempat, Kebayoran Baru telah dipenuhi karangan bunga ucapan selamat. Selain itu, rencananya tim hukum Prabowo Gibran juga akan bertemu dengan Prabowo. Usai Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa Pilpres yang diajukan paslon nomor urut 1 dan 3, hari ini Prabowo Subianto akan bertemu dengan tim hukum di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Kuat dugaan untuk pembahasan persiapan Prabowo Gibran yang akan menghadiri undangan KPU pada esok hari untuk penetapan resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Nampak juga sejumlah karangan bunga sebagai ucapan selamat terpampang di depan kediamannya. Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih masih akan melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan hingga dilantik. Ya, pemirsa, dalam sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum, Hakim MK Saldi Isra menyampaikan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda. Saldi menilai banyak kepala desa dan pejabat kepala daerah tidak netral di pemilu 2024. Menurut Saldi, permohonan pemohon untuk menggelar pemungutan suara ulang sebaiknya segera dilakukan. Setelah membaca keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap di persidangan, serta mencermati alat bukti para pihak secara saksama, saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas PJ kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi antara lain di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Adapun bentuk ketidaknetralan PJ kepala daerah diantaranya berupa penggerakan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen untuk melanjutkan IKN, pembagian bantuan sosial atau bantuan lainnya kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, pemasangan alat peraga kampanye di kantor-kantor pemerintah daerah, serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah. Selain soal netralitas PJ kepala daerah, terungkap juga sebagai fakta di persidangan adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa antara lain seperti di Jakarta dan di Jawa Tengah. Berbagai bentuk ketidaknetralan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan sebagiannya terbukti. Terhadap laporan yang terbukti tersebut, Bawaslu telah merekomendasikan kepada instansi terkait seperti Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan ketidaknetralan tersebut, KSN pernah merilis hasil survei pada Desember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian PJ kepala daerah dinilai belum optimal dalam pengawalan netralitas ASN. Salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik sehingga membuat ASN melanggar netralitas. Sementara itu, menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara
penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas. Terima kasih. Pemirsa, Hakim Mahkamah Konstitusi menyinggung tentang laporan dugaan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024. Hakim MK menilai uraian bukti yang dipaparkan tidak beralasan menurut hukum. Dari dalil dan bukti yang diajukan pemohon, Mahkamah tidak menemukan penjelasan dan bukti adanya korelasi langsung antara wacana perpanjangan masa jabatan demikian dengan hasil penghitungan suara dan atau kualitas Pilpres 2024. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa kegiatan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode disikapi oleh Presiden dengan mendukung pencalonan salah satu pasangan calon peserta Pilpres yang diposisikan sebagai pengganti Presiden petahana. Menurut Mahkamah, kebenarannya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon. Demikian pula dalil bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 akuo. Menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud Presiden, yang dimaksud pemohon, serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian. Bahwa berbagai alat bukti yang diajukan pemohon, baik bukti berupa artikel atau rekaman video berita dari media massa, memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan Presiden yang berkehendak untuk cawe-cawe dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Video bukti P36 dan bukti P120. Namun pernyataan demikian menurut Mahkamah tanpa bukti kuat dalam persidangan dan tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi. Terlebih terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah tidak mendapat bukti adanya pihak yang keberatan, khususnya dari peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, setelah ada penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mempersoalkan pernyataan adanya cawe-cawe dari Presiden terhadap penyelenggaraan pemilu Presiden. Demikian halnya Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk cawe-cawe dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Ya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan kegiatan Prabowo Subianto saat menghadiri peresmian sumur bor di Sukabumi, Jawa Barat tidak melanggar aturan kampanye pemilihan presiden 2024. Prabowo juga tidak terbukti menggunakan fasilitas negara berupa heli untuk kampanye. Dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon mempermasalahkan unggahan video kegiatan Kementerian Pertahanan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam akun resmi media sosial Partai Gerindra. Bahwa terlebih lagi, untuk membuktikan dalilnya pemohon tidak melampirkan alat bukti berupa video yang diunggah oleh akun resmi media sosial Partai Gerindra sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan yang didalilkan oleh pemohon, melainkan melampirkan tangkapan layar berupa cuplikan video yang justru berasal dari akun resmi media sosial lain, yaitu Kompas Pagi, video bukti P56. Dengan demikian, bukti yang dilampirkan oleh pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. 3, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan berdasarkan kajian awal laporan terkait pelanggaran pemilu dalam kegiatan Kementerian Pertahanan sebagaimana didalilkan oleh pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat larangan
bagi akun media sosial untuk menyebarluaskan kegiatan suatu kementerian sepanjang tidak merugikan hak orang lain. Hal ini tidak pula dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu karena berdasarkan bukti yang dilampirkan oleh pemohon yang merupakan tangkapan layar dari berita terkait kegiatan Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan bukan dalam kegiatan kampanye. Vide bukti P56. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara di Banyumas dan Peningan serta program bedah rumah dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P57. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 111. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon tidak dapat menerangkan secara rinci ataupun memberikan bukti yang cukup terkait kegiatan bedah rumah di daerah Cilincing, Jakarta Utara maupun kegiatan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di Banyumas dan Kuningan, termasuk adanya keterlibatan Babinsa dalam melakukan pendataan KTP dan KK, baik dalam permohonan pemohon maupun fakta hukum dalam persidangan. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut bukti yang diajukan oleh pemohon. Bahwa terlebih hasil pengawasan Bawaslu telah menjelaskan tidak adanya kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di daerah Cilincing, Jakarta Utara, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh anggota Babinsa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggunakan fasilitas Kementerian Pertahanan berupa helikopter untuk melakukan kampanye. Pemohon mengajukan bukti P59 dan bukti 60. Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 107 dan bukti PK 108. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran kampanye pemilu berupa pemasangan dan penggunaan atribut partai yang mengarah kepada kampanye baik dalam kegiatan kunjungan kerja di Nagari Batu Palano maupun tidak terdapat penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye di Pasar Raya dan Hotel Mercure. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh pemohon tersebut. Di samping terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu sebagaimana kesimpulan Bawaslu. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak etika dan moral demi meraih hasil yang terhormat, berkah dan bermartabat. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024 bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024. Namun sejatinya bukanlah ujung dari perjuangan kita untuk menghadirkan perubahan bagi Indonesia yang adil dan sejahtera untuk semua. Yang keempat, PKS mengapresiasi sikap 3 dari 8 hakim Mahkamah Konstitusi yang telah berani menyuarakan rasa keadilan melalui pendapat hukum yang berbeda, dissenting opinion. Munculnya pendapat hukum yang berbeda dari 3 hakim Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan
pemohon diakui derajat kebenarannya. Dalam sejarah sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, baru kali ini ada dissenting opinion dari para hakim. Sebuah pertanda masa depan demokrasi dan penegakan hukum Indonesia masih memiliki harapan. 5, kami sampaikan ucapan terima kasih jazakumullah khairan pada seluruh struktur, pengurus, anggota, simpatisan Partai Keadilan Sejahtera, kepada partai-partai pengusung, Partai Nasdem, PKB, Partai Umat, para tokoh-tokoh bangsa, para ulama, habaib, kiai, beserta seluruh relawan pejuang perubahan yang telah berkorban dan turut berjuang bersama untuk memenangkan pasangan Amin di Pilpres 2024. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sebaik-baik pemberi balasan. Terakhir, saya ingin sampaikan juga, kami Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat bertugas pada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan perlindungannya. Demikianlah konferensi pers ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa mencurah limpahkan pertolongannya bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Terima kasih. Sebelum tutup saya sampaikan sebuah pantun. Indah alam ciptaan Tuhan, alam berkulis pemandangan. Tetap berjuang untuk perubahan, panjang umur perjuangan. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Presiden PKS, Bapak Haji Ahmad Syaihu. Selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden kita, kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden PKS, Bapak Sekjen PKS, Bapak Ketua MPP PKS, kemudian saya hormati Gus Muhaimin Iskandar, Cawapres Pilpres 2024 dan hadirin sekalian. Jadi pada siang hari ini saya dan Gus Muhaimin hadir bersama menemui pimpinan DPP Partai Keadilan Sejahtera untuk bersilaturahmi dan menyampaikan bahwa amanah yang diembankan telah kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan tugas yang diembankan itu telah tuntas dengan Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusannya kemarin. Jadi kemarin sore sesudah putusan itu kami bersilaturahmi ke DPP Nasdem, ke DPP PKB, dan hari ini bersama-sama di PKS. Koalisi Perubahan telah berjuang bersama-sama. Dan izinkan kami, saya dan Gus Muhaimin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diembankan dan terima kasih atas kerja luar biasa yang kemarin dilakukan sama-sama bersama dengan seluruh kader PKS selama perjuangan kemarin. Karena itulah pada siang hari ini kita bersilaturahmi menyampaikan apresiasi itu, perjuangan yang luar biasa di seluruh wilayah dari mulai masa pra-kampanye yang pada fase persiapannya sampai pada fase penghitungan suara sampai fase penuntasan ini semua. Dan konsistensi dilakukan secara terbuka kita lihat, dan itu saya sampaikan secara khusus terima kasih kepada seluruh keluarga besar PKS. Dan kerja bersama ini bukan hal baru yang insya Allah akan kita teruskan juga dalam perjalanan ke depan. Kita merasa apa yang telah kita torehkan kemarin, seperti disampaikan Pak Presiden tadi, telah ikut mewarnai demokrasi Indonesia. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan bisa menjadi bekal untuk ke depannya. Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih, dan insya Allah apa yang sudah kita kerjakan menjadi bekal untuk kita mengarungi amanat-amanat yang ada di masa depan. Itu saja dari kami, terima kasih.
Cukup. Gitu dulu saya, nanti kalau ada pertanyaan kita gantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kepada Gus Muhaimin, Ketua Umum PKB sekaligus Cawapres kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya muliakan Presiden PKS, Bapak Saihu, Sekjen PKS, Habib, dan seluruh jajaran PKS. Yang saya banggakan, Mas Anies Baswedan. Pertama, saya merasa bersyukur, bangga, dan terima kasih selama diusung oleh PKB, Nasdem, PKS, Koalisi Perubahan. Saya menyaksikan kader-kader PKS yang paling serius dan sungguh-sungguh di dalam memperjuangkan cita-cita perubahan. Hormat, bersyukur dan bangga kepada PKS yang telah menunjukkan dedikasi, kualitas juang yang tangguh di dalam mewujudkan perubahan. Saya sungguh memberikan penghargaan yang tinggi kepada DPP PKS dan seluruh kader-kadernya yang telah begitu total di dalam berjuang mewujudkan perubahan. Dan semangat perubahan ini harus terus kita lanjutkan. Perjuangan gerakan perubahan ini mari kita teruskan di dalam level dan ruang perjuangan manapun. Di dalam kita mewujudkan Indonesia yang adil makmur untuk semua. PKS sesuai dengan namanya memiliki visi keadilan dan sejahtera yang harus diwujudkan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Allah akan membalas seluruh niat baik dan pengabdian kita. Amin. Saya akhiri pantun, ke Jombang membeli es. Kalau mau berjuang, ya hanya dengan PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, akibat situasi dunia yang tidak menentu, harga emas berfluktuasi. Namun sebagian orang beranggapan investasi emas memiliki resiko rendah dan tetap bisa memberikan keuntungan. Investasi emas logam mulia memang lebih rendah resiko dan tetap bisa memberikan keuntungan. Berdasarkan data per hari ini, tanggal 23 April 2024, harga emas Antam kembali turun di harga Rp1.325.000 per gramnya. Berbeda dibandingkan sebelumnya pada tanggal 20 April 2024 yang menembus harga Rp1.347.000 per 1 gram. Meskipun terdapat tren penurunan harga hari ini dibandingkan dengan sebelum Hari Raya Idul Fitri, tercatat harga emas Antam per gramnya masih di angka Rp1.289.000. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait harga emas, kita telah terhubung dengan rekan Nata Arman di toko emas Cikini, Jakarta. Halo, selamat siang Nata. Bagaimana harga emas saat ini tempat Anda melaporkan? Apakah masih banyak masyarakat yang menjual emas di saat harganya tinggi? Ya, selamat siang Baby dan juga pemirsa. Terkait dengan harga emas yang saat ini dibilang tidak stabil atau telah terjadi lonjakan maupun tiba-tiba secara dadakan turun, namun masyarakat juga masih sangat banyak untuk melakukan transaksi jual beli dan tidak berdampak secara masif di tempat saya melaporkan, tepatnya di pasar ataupun di Cikini Gold Center, Cikini, Jakarta Pusat. Dan untuk berdasarkan data yang kami peroleh pada tanggal 20 April 2024 yang lalu, untuk data tercatat Rp1.345.000 menjadi Rp1.347.000 per 1 gramnya. Kemudian untuk harga emas buyback atau pembelian balik yakni sebesar Rp1.240.000 per gram menjadi Rp1.242.000 per gramnya. Kemudian pada hari ini telah terjadi tren penurunan sebesar Rp18.000 dibandingkan dengan sebelumnya menjadi Rp1.325.000. Kemudian untuk harga emas buyback menjadi Rp1.223.000. Kemudian apabila dibandingkan dengan sebelum Hari Raya Idul Fitri, tepatnya pada tanggal 9
April 2024 yang lalu, ini masih di angka Rp1.289.000 per 1 gramnya. Kemudian untuk harga emas dunia sendiri ini karena berdampak dari akibat ada inflasi, kemudian juga peperangan di Timur Tengah yang berdampak pada harga naik turunnya emas secara dadakan. Kemudian juga banyak masyarakat yang justru ketika naiknya harga emas ini mereka memilih untuk melakukan investasi emas seperti itu. Kemudian untuk jangka panjang sendiri ini sangat berpotensi sangat baik dibandingkan apabila investasi dolar yang cenderung bisa secara signifikan merosot ataupun nilai tukarnya menjadi rendah. Dan untuk emas sendiri meskipun terjadi kenaikan ataupun penurunan harga namun tidak begitu signifikan, sehingga banyaknya masyarakat yang memilih untuk jangka panjang melakukan investasi di emas itu sendiri. Dan juga pada masyarakat apabila ingin melakukan investasi emas diharapkan bisa membeli secara langsung di gerai-gerai yang sudah terpercaya, baik itu dengan satuan batangan ataupun sudah berbentuk dari perhiasan dengan kadar yang sekitar 75% ataupun 80%. Ini karena banyak sekali modus penipuan yang mengatasnamakan pembelian secara online, yang mengatasnamakan gerai resmi ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Sementara demikian saya berikan pandangan dari studio. Baik, terima kasih Nata Arman laporan langsung dari Pasar Cikini. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pasca Lebaran harga bahan pokok pangan masih saja bertengger di atas, bahkan sebagian masih terus beranjak naik. Ya pemirsa, seperti harga bawang, pemirsa bawang merah ini terpantau terus bergerak naik mencapai Rp90.000 di pasar tradisional Jakarta pemirsa. Harga bawang merah terus bergerak naik, bahkan kenaikan mencapai 100% di pasar tradisional Jakarta. Dan saat ini harga bawang merah tembus Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan harga terjadi pada semua jenis bawang yang terjadi sejak bulan Ramadan 2024. Pedagang maupun pembeli berharap harga semua jenis bawang mengalami penurunan sebab akibat kenaikan daya beli pun jadi berkurang. Ya pemirsa, untuk melihat langsung kenaikan harga kebutuhan pokok, kita langsung menyapa rekan kami Nisa Syahib yang saat ini berada di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selamat siang rekan Nisa, dari pantauan Anda harga bahan pokok apa saja yang saat ini mengalami kenaikan harga? Baik Baby Pram dan juga pemirsa, pasca Lebaran 2024, harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan seperti harga bawang merah, bawang putih dan juga bawang bombay. Dan di tempat saya melaporkan yakni di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, harga bawang merah yang semula dijual dengan harga Rp40.000 saja kini menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Dan untuk bawang putih yang semula dijual dengan harga Rp40.000 kini menjadi Rp60.000 per kilo. Dan untuk harga bawang bombay yang semula hanya dijual dengan harga Rp28.000 kini mencapai Rp48.000. Dan untuk data panel juga mengatakan bahwa di DKI Jakarta ini bahkan harga bawang merah mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Dan penuturan dari salah satu pedagang di sini juga harga semua jenis bawang memang naik dan sudah kenaikannya sudah sedari Ramadan 2024. Dan akibat kenaikan harga semua jenis bawang ini, daya beli masyarakat pun menurun dan salah satu pembeli mengatakan yang semula membeli dengan 1 kilogram kini menjadi setengah kilogram saja. Dan baik pembeli maupun pedagang berharap harga semua jenis bawang agar segera turun dan juga mengalami kestabilan harga. Baby, Pram dan juga pemirsa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nisa Syahib atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, lebih dari 800 warga di 3 kecamatan di Lampung terdampak banjir. Dan untuk mengurangi beban masyarakat, Pemkot Bandar Lampung memberikan sejumlah bantuan. Menghindari salah sasaran, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana turun langsung memberikan bantuan. Bantuan uang tunai sebesar Rp1 juta per rumah diberikan kepada ratusan warga yang tersebar di 3 kecamatan, yakni Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat, dan juga Teluk Betung Timur. Pemerintah kota juga sudah lebih dahulu membagikan beras kepada warga terdampak dan membersihkan sejumlah gorong-gorong serta tanggul.
Dengan total anggaran 2 miliar rupiah, warga terdampak banjir menerima bantuan 1 juta hingga 10 juta rupiah tergantung besarnya kerusakan. Untuk penanganan bencana kita hampir segera tuntas semuanya. Untuk yang gorong-gorong yang sudah kita perbaiki dan juga di Citra Garden sudah kita rapikan. Kita koordinasi dengan pengelola dan alhamdulillah sekarang ini kita membagikan yang terdampak. Nah, ada yang 1 juta, ada yang kerusakan besar, ada yang 10 sampai 5 juta. Dan ini kita serahkan langsung kepada masyarakat dan tidak boleh berwakil. Karena kita takutnya kita salah kasih orang. Tapi catatan dari camat insya Allah akurat dengan apa yang ada pada kita. Berdasarkan data di 3 kecamatan, lebih dari 800 rumah terdampak banjir akibat hujan deras pada Jumat pekan lalu. Ketinggian banjir pun mencapai 1 meter. Salah satu lokasi terdampak berada di wilayah Kampung Sawah Raya Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau PB-POPSI mendukung penuh penyelenggaraan turnamen biliar internasional bertajuk A+, Biliar Bali Open International Turnamen. Dan turnamen bergengsi ini diikuti oleh puluhan pebiliar terbaik baik dari dalam maupun luar negeri. Apa sih? Para atlet biliar papan atas saling adu kemampuan dalam turnamen E+ Biliar Bali Open Internasional yang berlangsung di kawasan wisata Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. Turnamen bergengsi ini mendapat dukungan penuh dari PB-POPSI. PB-POPSI bahkan mengirimkan 10 atlet biliar terbaiknya untuk berlaga melawan 64 pebiliar tangguh dari Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Turnamen ini sekaligus sebagai ajang pemanasan jelang berlaga dalam Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Sumatera Utara dan Aceh September mendatang. Cukup menarik ya, karena mereka nomor 1 Malaysia sendiri yang namanya Daril Chia dan dari nomor 1 Huang Duak Kong gitu, itu sendiri juga kandas juga, dan pemain Indonesia yang kandas kan gitu, jadi mampu bersaing di kancah internasional. Saingannya cukup ketat, kita juga mampu bersaing, cuman masalah tinggal experience saja, pengalaman kita. Kita berharap ya semaksimal mungkin aja. Hasilnya apapun, yang penting kita udah berusaha buat ngarumin nama Indonesia. Melalui turnamen internasional ini, PB-POPSI berharap para atlet biliar Indonesia mampu meningkatkan pengalaman dan kemampuannya dalam bertanding, serta mampu bersaing di kancah internasional. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Nah, ini berita favorit saya karena udah memasuki berita kuliner. Betul, ya, jam ada makan pilihan siang makan siang apa nih buat siang nanti nih? Kalau Pram sendiri suka sate nggak nih? Suka banget. Suka banget. Biasanya makan sate apa? Sate ayam, sate kambing sih biasanya sate ayam, ya. Sate kambing udah biasa. Apa nih yang nggak biasa? Aku kasih tahu ke Pram dan juga pemirsa, ada sate yang unik. Ini kuliner legendaris di Yogyakarta, namanya sate kere. Sudah berdiri hampir 50 tahun ini, Pram. Nah, pemirsa, ini uniknya lagi sate kere Yogyakarta ini menggunakan daging sandung lamur yang menyerupai gaji yang dibumbui resep turun-temurun. Jika umumnya sate dibuat dari daging ayam atau kambing, kuliner yang satu ini dibuat dengan daging sandung lamur sapi yang mirip gaji, kemudian dicampur bumbu rempah dan kecap sehingga memiliki cita rasa yang gurih dan manis. Sudah hampir 50 tahun sate kere Mbah Suwarni berdiri. Sejak tahun 1984, kuliner legendaris ini tetap mempertahankan resep dan cita rasa khasnya. Biasanya sate kere habis terjual sebelum sore, bahkan pembeli harus rela antri demi ingin menikmati sate kere. Baru pertama kali ya Mas ya? Kalau untuk harga seperti apa Mas? Murah ya Mas ya? Ya 4.000. Worth it ya Mas ya? Untuk dari segi rasa enak ya Mas ya? Enak banget, rekomen. Ya. Awalnya sate kere dibuat dari daging sisa olahan rumah makan Eropa dan kaum bangsawan. Saat itu masyarakat yang tidak mampu membeli daging membuat sate berbahan dasar gaji atau lemak sapi. Namun sekarang menu sate kere malah dinikmati semua kalangan. Nama sate kere sendiri diambil dari sebutan masyarakat kelas menengah ke bawah yang berarti sate miskin. Sate kere. Tapi kalau Jogja ada gambar kepala saya,
kere. Bahannya dari apa sih Bu sate kere Dari ini? Sandung Namun, bukan lemak. Daging sapi. Sapi Sandung Namun. Ada hari Sabtu Minggu jam 1, jam 2 udah habis. Oh, oke, siap. Untuk menikmati sate kere ini cukup dengan uang Rp4.000 per satu tusuk sate kere. Yang ingin sate daging atau jeroan bisa menambah Rp5.000 per tusuknya. Jadi gimana pemirsa, apakah Anda tertarik mencicipi kuliner legendaris yang satu ini? Dari Yogyakarta, Gali Wisma Ainis melaporkan. Terkait puas makan sate, saatnya kita jalan-jalan nih ke pegunungan pemirsa. Boleh. Di Mojokerto terdapat sebuah kafe yang berada di ketinggian 1.300 meter dari atas permukaan laut. Ya, sambil kulineran ya di sini Anda layaknya berwisata di atas awan. Berada di antara dua pegunungan yaitu Gunung Penanggungan dan Welirang terdapat wisata alam yang menakjubkan. Salah satunya di Desa Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Masuk ke lokasi, langsung disuguhkan pemandangan alam pegunungan Welirang. Apalagi jika di pagi atau sore hari, awan akan turun dari perbukitan Welirang. Hembusan angin segar pun langsung menyambut layaknya berada di atas awan. Sambil kulineran, pengunjung menikmati suasana alam. Sangat indah sekali, sesuai sama ekspektasi lah. Tahunya di sini kok tempat gini gimana? Dari Instagram. Terus akhirnya? Akhirnya kepo, terus nyoba di sini. Nyoba di sini. Nanti pesan apa sih Mbak? Pesan ini es. Kalau menikmati es di atas gunung ini gimana? Sensasinya berbeda atau gimana? Beda banget. Perbedaannya seperti apa? Bisa melihat kayak view-view yang indah itu, jadi kayak terasa beda aja sama yang. Begitu ke tempat ini tuh kayak wah, hilang semua masalah Mas. Gitu ya? Dengan melihat pemandangan yang wah nggak bisa dikata. Mas. Kalau orang belum datang ke sini kayaknya belum bisa tahu sepenuhnya. Tapi kalau udah datang ke sini, luar biasa. Mas, apa? Dengan harga tiket Rp15.000, pengunjung bisa sepuasnya berada di kafe bukit ini. Bagaimana penasaran dengan wisata di atas awan Kecamatan Trawas? Nikmati suasana udara segar sambil memanjakan mata pemandangan perbukitan.